action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Penelitian dengan judul, Identifikasi Strategi Green Logistik pada Perusahaan, bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi yang diterapkan dalam perspektif green logistik. Strategi-strategi ini melibatkan penggunaan bahan bakar alternatif, upaya pengurangan limbah, penerapan kemasan yang ramah lingkungan, dan aspek-aspek lain yang relevan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi-strategi tersebut, memberikan panduan bagi perusahaan-perusahaan yang berkeinginan menerapkan praktik green logistik yang lebih berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan di sektor industri logistik dan berkontribusi pada upaya pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci yang relevan terkait penerapan green logistics dalam manajemen rantai pasokan. Rumusan masalah dapat dibentuk sebagai berikut. 1. Apa saja strategi yang digunakan dalam penerapan green logistics? Bagaimana strategi ini dapat diterapkan dalam manajemen rantai pasokan? 2. Apa manfaat penerapan green logistics dalam manajemen rantai pasokan? 3. Bagaimana dampak penerapan green logistics terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis perusahaan dalam rantai pasok? 4. Bagaimana peran kesadaran lingkungan dan faktor-faktor sosial dalam mendorong perusahaan untuk mengadopsi green logistics? Berdasarkan penjabaran pada rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan dalam penerapan green logistics dalam manajemen rantai pasok. 2. Menilai manfaat penerapan green logistics dalam konteks manajemen rantai pasok, termasuk dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis. 3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran di sektor industri logistik terkait dengan pentingnya penerapan green logistics dalam mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Supply chain management adalah urutan organisasi fasilitas, fungsi dan aktivitas yang terlibat dalam produksi dan pengiriman suatu produk atau jasa. Supply chain management diperlukan oleh sebuah sistem produksi karena saat ini bukan hanya tingginya kualitas produk, namun strategi pengiriman harus cepat. Menurut ahli bahwa supply chain management merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mencapai efisiensi manufaktur, gudang supplier dan penyimpanan. Dengan demikian barang dapat diproduksi dan didistribusikan secara tepat, baik itu tepat dalam segi jumlah, lokasi dan waktu serta biaya yang minimal. Logistik adalah proses pengelolaan, pemindahan serta penyimpanan barang produksi, suku cadang ataupun barang jadi dari para penyedia ke konsumen. Logistik juga bisa diartikan sebagai proses perpindahan, pengaturan serta penyimpanan barang, mulai dari tahap pengiriman hingga ke pelanggan akhir, yang semuanya diatur dalam satu rantai pasok. Green Logistics merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan lingkungan ke dalam proses logistik untuk meminimalkan dampak ekologi secara keseluruhan, seperti emisi karbon dan polusi udara, sehingga dapat membawa perubahan signifikan terhadap lingkungan. Green Logistics adalah konsep logistik mulai dari proses pengolahan barang hingga konsumen dapat menggunakan barang tersebut, dengan penekanan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sebanyak mungkin bahan mentah yang ramah lingkungan. Setelah pemakaian, barang dikirim kembali dari konsumen kepada produsen untuk diperbaiki atau diolah menjadi barang yang tetap ramah lingkungan. Contoh penerapan Green Logistics adalah pengurangan konsumsi bahan bakar, penggunaan moda transportasi yang menimbulkan polusi udara, suara yang rendah, kerjasama dengan konsumen dan masyarakat dalam menghasilkan ide-ide baru untuk Green Logistics, misalnya penelitian di perguruan tinggi. Manfaat Green Logistik. Penerapan Green Logistik dapat memberikan manfaat atau dampak positif bagi perusahaan dan lingkungan, di antaranya mengurangi polusi, meminimalkan limbah, efisiensi biaya, meningkatkan citra perusahaan. Dampak lingkungan dari logistik konvensional. Penggunaan logistik konvensional memiliki dampak positif dan negatif terhadap berbagai aspek. Berikut adalah dampak penggunaan logistik konvensional terhadap lingkungan secara umum.
Dampak positif penggunaan logistik konvensional. Penggunaan logistik konvensional memiliki dampak positif tertentu, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi dan distribusi barang secara efisien. Beberapa dampak positif dari penggunaan logistik konvensional meliputi efisiensi distribusi barang, akses terhadap barang-barang penting, pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi dan logistik, penyediaan pilihan konsumen. Dampak negatif penggunaan logistik konvensional. Logistik konvensional dapat memiliki beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa di antaranya termasuk emisi gas rumah kaca, polusi udara, penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan energi yang tinggi, penggunaan ruang dan penggunaan lahan. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari logistik konvensional, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti 1. Mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif. 2. Mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi jarak tempuh dan emisi. 3. Menerapkan konsep penggabungan muatan untuk mengurangi jumlah perjalanan dengan kendaraan yang tidak sepenuhnya dimuat. 4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk manajemen rantai pasok yang lebih efisien. 5. Menggalakkan penggunaan transportasi berkelanjutan seperti kereta api atau transportasi sungai atau pengiriman barang jarak jauh. 6. Upaya kolaboratif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum diperlukan untuk mengurangi dampak negatif logistik konvensional terhadap lingkungan dan beralih ke solusi yang lebih berkelanjutan. Strategi dalam penerapan green logistik. Dalam strategi perusahaan untuk menerapkan green logistik merupakan identifikasi tahap awal yang sangat penting dalam pemahaman dan pengembangan praktik logistik yang ramah lingkungan. Perusahaan harus mengadopsi strategi yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi juga berfokus pada mengurangi dampak lingkungan. Adapun strategi yang dapat diterapkan pada perusahaan: optimasi rute dan transportasi, manajemen stok dan persediaan, penggunaan teknologi hijau, kemitraan dengan pemasok berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi green logistics yang telah diidentifikasi, keuntungan ini dapat mempengaruhi perusahaan sehingga dapat mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan persepsi perusahaan di mata konsumen. Sudah banyak perusahaan yang menerapkan green logistics sebagai strategi keberlanjutan perusahaan. The Body Shop adalah salah satu perusahaan franchise kosmetik kedua terbesar di dunia yang berpusat di Littlehampton, Sussex Barat, Inggris. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, mereka memutuskan untuk menerapkan praktik green logistics dalam rantai pasok mereka. Adapun bentuk penerapan marketing mix yang dilakukan The Body Shop antara lain seperti green product, yaitu memproduksi produk dengan bahan-bahan alami serta menerima botol bekas pakai untuk didaur ulang. Kemasan The Body Shop juga telah diberi label green dan kemasan yang ramah lingkungan, depositing cash in smaller increments. Ada juga green price, yaitu cenderung lebih mahal dari produk sejenis sebagai upaya untuk menjaga sustainability produk. Hal tersebut disebabkan adanya kos tambahan untuk mengurangi penggunaan energi serta efisiensi sumber daya. Oleh sebab itu, harga yang ditetapkan oleh The Body Shop cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk yang belum menerapkan konsep green. Ada juga green place, yaitu produk The Body Shop tersebar dengan baik. Artinya, mengacu pada dua hal, yakni green distribution dan aktivitas logistik pada perusahaan. Mahmud et al. 2017. Pada tahun 2010, total emisi karbon dari toko, kantor dan pusat distribusi mencapai 45.600 ton. Adapun upaya The Body Shop sebagai wujud aktivitas logistik yang green adalah semua toko The Body Shop UK saat ini ditenagai oleh sumber energi terbarukan dan listrik rendah karbon. The Body Shop mengganti lampu dengan lampu LED yang hemat listrik dan tahan lama. Green promotion, yaitu menekankan dukungannya terhadap berbagai macam isu tentang lingkungan dengan beragam slogan mereka, antara lain adalah Against Animal Testing, Support Community Trade, Activate Self-Esteem, Defend Human Rights, dan Protect Our Planet. The Body Shop menggerakkan slogan yang berbunyi, Green Offers Green Behavior. Hal ini termasuk ke dalam strategi green promotion di mana perusahaan menyerukan aksi sadar lingkungan yang dimulai dari lingkungan kerja.
Hal ini selaras dengan strategi penerapan green logistik yang telah diidentifikasi pada The Body Shop. Yang pertama adalah optimasi rute dan transportasi berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan rute dan transportasi, dapat mengefisiensikan penggunaan kendaraan, mengurangi jejak karbon, dan berkontribusi pada upaya The Body Shop yang ditenagai oleh energi terbarukan. Armada transportasi beremisi rendah dan rute yang terencana dengan cermat adalah langkah strategis dalam menurunkan dampak lingkungan perusahaan. Kedua yaitu manajemen stok dan persediaan ramah lingkungan. Strategi manajemen stok dan persediaan The Body Shop tidak hanya mendukung pengurangan kebutuhan produksi baru tetapi juga membantu mengurangi limbah dengan menerima botol bekas pakai untuk didaur ulang, di mana kemasan The Body Shop juga telah diberi label green dan kemasan yang ramah lingkungan. Sistem informasi manajemen persediaan real-time membantu mencegah overstocking dan mendukung keberlanjutan. Yang ketiga adalah pemanfaatan panel surya untuk penghematan energi. The Body Shop merancang strategi yang memanfaatkan energi matahari melalui penggunaan panel surya di atap-atap perusahaan. Dengan menghemat konsumsi listrik hingga 25%, tidak hanya mendukung upaya The Body Shop dalam menggunakan listrik rendah karbon tetapi juga secara signifikan mengurangi jejak karbon perusahaan. Dan terakhir yaitu kemitraan dengan pemasok berkelanjutan. Komitmen pada kemitraan berkelanjutan dengan pemasok merupakan elemen krusial dalam strategi green logistik The Body Shop. Dengan memilih pemasok yang mendukung praktik logistik berkelanjutan sehingga produk The Body Shop cenderung lebih mahal dari produk sejenis sebagai upaya untuk menjaga sustainability produk. Penilaian manfaat dari penerapan green logistik pada perusahaan The Body Shop yang sudah kami diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Yaitu reduksi emisi karbon, POS, 1. 2. Efisiensi operasional. 3. Keuntungan finansial. Keempat yaitu citra perusahaan yang positif. Dan terakhir adalah kepatuhan regulasi. Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa investasi dan komitmen perusahaan dalam green logistik bukan hanya menghasilkan keuntungan lingkungan, tetapi juga membawa dampak positif pada efisiensi operasional, keuangan, dan citra perusahaan secara keseluruhan. Menciptakan nilai tambah ini dapat menjadi pendorong kuat untuk terus mengembangkan dan memperkuat praktik green logistik di masa depan. Tantangan dan peluang dalam penerapan strategi green logistik. Penerapan green logistik atau logistik hijau membuka berbagai peluang yang dapat memberikan manfaat bagi bisnis perusahaan dan lingkungan secara keseluruhan. Beberapa peluang dalam penerapan green logistik melibatkan aspek-aspek berikut. Pertama, efisiensi biaya, reputasi dan citra bisnis, kepatuhan regulasi, inovasi dan diferensiasi produk, pengurangan resiko pasokan, efisiensi stok dan persediaan, akses ke pasar baru, efisiensi sumber daya, dan kemitraan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam menerapkan green logistik. Meskipun green logistik menawarkan berbagai manfaat untuk lingkungan dan bisnis, tetapi juga melibatkan beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan green logistik sebagai berikut. Pertama, biaya awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, perubahan dalam rantai pasokan, ketergantungan dalam pasokan energi bersih, pemilihan teknologi yang tepat. Selanjutnya, kesadaran dan penerimaan, ketidakpastian regulasi, kendala teknologi, dan kompleksitas rantai pasokan global. Baik, saya akan menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya. Nah, dari hasil pembahasan mengenai penerapan green logistik, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan memiliki setidaknya 3 aspek penting, yaitu yang pertama, citra baru yang ramah lingkungan. Maksudnya adalah strategi dalam penerapan green logistik memiliki potensi untuk menciptakan citra baru bagi perusahaan. Hal ini merupakan identifikasi tahap awal yang sangat penting dalam pemahaman dan pengembangan praktik logistik yang ramah lingkungan.
Perusahaan harus mengadopsi strategi yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga berfokus pada mengurangi dampak lingkungan sehingga perusahaan menjadi lebih berkelanjutan. Nah, kemudian strategi yang dapat diterapkan pada perusahaan yang pertama adalah optimasi rute dan transportasi. Yang kedua, manajemen stok dan persediaan. Yang ketiga, penggunaan teknologi hijau, dan yang terakhir, kemitraan dengan pemasok berkelanjutan. Masuk yang kedua, membuka berbagai peluang. Penerapan green logistik atau logistik hijau membuka berbagai peluang yang dapat memberikan manfaat bagi bisnis perusahaan dan lingkungan secara keseluruhan. Nah, beberapa peluang dalam penerapan green logistik melibatkan aspek-aspek seperti efisiensi biaya, reputasi dan citra bisnis, kepatuhan regulasi, inovasi dan diferensiasi produk, pengurangan risiko pasokan, efisiensi stok dan persediaan, akses ke pasar baru, efisiensi sumber daya, dan yang terakhir, kemitraan yang berkelanjutan. Oke, masuk yang ketiga, tantangan yang dapat dihadapi. Meskipun green logistik menawarkan berbagai manfaat untuk lingkungan dan bisnis, tetapi juga melibatkan beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dapat dihadapi dalam penerapan green logistik. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Ketiga, perubahan dalam rantai pasok. Ketergantungan pada pasokan energi bersih. Kelima, pemilihan teknologi yang tepat. Keenam, kesadaran dan penerimaan. Ketujuh, ketidakpastian regulasi. Kedelapan, kendala teknologi. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu kompleksitas rantai pasok global. Nah, adapun saran dari hasil pembahasan ini adalah perlu dilakukan pemasaran atau sosialisasikan tentang green logistik perusahaan supaya banyak yang menerapkan green logistik ini sehingga bisa menghilangkan atau mengurangi dari segi aspek tantangan seperti biaya awal yang bisa merendah, pembangunan infrastruktur lebih merata, dan memiliki rantai pasok yang lebih stabil. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dengan mengakhiri presentasi kali ini, semoga materi yang telah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita terus menjadikan pengetahuan ini sebagai alat untuk menciptakan perubahan yang lebih positif. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.